Kalau kita bicara tentang penyusunan kabinet, biar Ya. bagaimanapun, Ya. orang melihatnya ada dua sisi ya, Ya. yang kadang terlihat seperti bertolak belakang. Yang di satu sisi adalah kelihatan sekali betapa Pak Prabowo berusaha membangun sebuah kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional, ya, orang-orang yang terpuji lah. Ya, ya. Tapi di sisi yang lain juga kita tahu bahwa ada persoalan dengan nama-nama seperti misalnya saja, tentu saja Pak Budi Ari kan, Ya, ya. karena orang melihat sekarang Kominfo sebagai tempat di mana seperti menjadi sumber atau pintu gerbang bagi masuknya judi online di Indonesia kan. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang sering saya undang di podcast ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Ade Armando. Saya sapa dulu sobat saya. Bung Ade, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya? Ya. Dari muka Anda sangat cerah kayaknya nih. Alhamdulillah. Paling tidak saya pengen tanya bagaimana komentar Anda tentang penyusunan kabinet ya, penyusunan kabinet, kemudian juga lawatan dari Pak Prabowo sekarang ke Tiongkok, lalu akan pergi ke Amerika menyusul ke negara-negara yang lain. Yes, kalau kita bicara tentang penyusunan kabinet, biar Ya. bagaimanapun, Ya. orang melihatnya ada dua sisi ya, Ya. yang kadang terlihat seperti bertolak belakang. Yang di satu sisi adalah kelihatan sekali betapa Pak Prabowo berusaha membangun sebuah kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional, ya, orang-orang yang terpuji lah. Ya, ya. Ya, misalnya masuknya orang seperti Ibu Sri Mulyani Ya, ya. kembali ya, dan Ya, ya. diberi sekarang posisi yang jauh lebih kokoh dibandingkan masa sebelumnya. Betul, ya. betul. Kemudian juga ada Pak Marwarar ya. Ya, ya, ya. Adalah salah satu hal yang menggembirakan banyak orang ya. Ya, ya. Di agama ada orang seperti Nasaruddin. Ya, ya, ya. Kemudian Ibu siapa yang dari Tiongkok itu? Stella. Hal-hal semacam itu kan memberikan semangat yang luar biasa. Iya, Dan orang-orang ini kayak Bu Stella dengan sangat deliberately itu berusaha tampil di depan masyarakat dan bicara tentang pandangan-pandangannya ya secara terbuka ya. Dan itu membuat orang merasa bahwa wow, ini keren-keren nih sekarang ya. Tapi di sisi yang lain juga kita tahu bahwa ada persoalan dengan nama-nama seperti misalnya saja Pak siapa yang minta 20 triliun? Iya, iya, iya. Ya, kan ada itunya. Tiga yang kok belum apa-apa udah bikin kalimat yang salah gitu ya. Kemudian menteri yang baru hari pertama atau hari kedua yang bikin kesalahan seperti iya, Kopsurat itu. Dan ada beberapa nama lainnya lah. Sekarang yang sedang diributkan adalah tentu saja Pak Budi Ari kan. Karena orang melihat sekarang Kominfo sebagai tempat di mana seperti menjadi sumber atau pintu gerbang bagi masuknya judi online di Indonesia kan. Jadi kita belum bisa memberi penilaian terlalu cepat ya. Tentu saja saya berharap seperti dikatakan oleh Pak Prabowo, ya buat dia saya kalau sampai ternyata dalam waktu dekat ini tidak terbukti bahwa masing-masing menteri yang sudah diangkat itu adalah orang-orang yang terbaik di posisi masing-masing, dengan mudah dia akan melakukan reshuffle kan. Ya kita setujulah dengan apa yang dia katakan. Tapi kan ini juga mencerminkan betapa biar bagaimanapun, betapapun Pak Prabowo ini adalah seorang yang mungkin tegas, keras gitu ya, dia tetap masih harus merasa memberikan tempat buat apakah orang-orang lama, apakah orang-orang yang dia pikir jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Transisi jadi, ya. Ada soal transisinya di sini ya. Tapi saya rasa ini penting karena gini buat Pak Prabowo. Ini soal trust masyarakat nih ya. Kita tahu bahwa dari hasil-hasil survei tinggi sekali kan dukungan masyarakat terhadap Pak Prabowo kan. Ya. Cuma ini bisa dengan segera berubah kalau dalam waktu, orang kan sering kali bilang 100 hari lah gitu 3 bulan gitu ya. Kalau ternyata apa yang ditampilkan di awal, janji-janji yang diberikan di awal itu tidak terbukti, tidak terwujud jadinya ya. Jadi memang perlu secara tegas nih Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia betul-betul serius nih. Dia kepengen bikin sebuah pemerintahan yang memang qualified, profesional, dan juga yang terpenting juga dia sudah berulang kali mengatakan yang anti korupsi ya. Jadi dan ini terbukti dengan cukup baik nih.
Bung Penangian bahwa dalam baru berapa minggu dia memimpin sudah berulang kali kita mendengar ada orang yang harus misalnya yang paling bagus yang di Kominfo itu kan berapa 11 atau 16 orang ya. Terus di MA juga, di MA ya, ada 1 triliun juga. 1 triliun yang terbongkar itu kok bisa kan ya. Dan ini kan kita membayangkan bahwa sehabis ini masih akan ada pembersihan sehingga sekarang orang mengatakan Prabowo bersih-bersih. Ya, semua ini masih di kata-kata, ya ini verbal saja dulu kita lihat. Dan kita sebagai masyarakat akan mengatakan kita support loh Pak, ya kalau Bapak melakukan ini terhadap pemerintahan Bapak ini kita support sepenuhnya. Jadi kalau dilihat dari sisi pemerintahannya kira-kira begitu. Bagus ya. Orang optimis ya. Saya optimis, saya termasuk optimis ketika orang mengatakan ini nggak gemuk nih. Menurut saya ya dengan segenap pertimbangan yang tadi saya sebut antara lain memberi tempat buat ya bayangkan partainya sekarang koalisinya Kim itu ada berapa kan di situ ya. Jadi walaupun barangkali Nasdem bilang enggak, kita nggak perlu ya, PDIP di luar, tapi yang lain kan biar gimana pun masih harus diberi kursi-kursi ya. Ditambah dengan orang-orang yang misalnya dari pemerintahan Jokowi ada berapa 17 ya. Ya, nah itu apa pandangan Anda bagaimana Pak Prabowo membuat 17 hampir setengah loh. Hampir setengah. Dari kabinet 40. Itu. Apa maknanya itu? Kalau buat saya jelas ya. Kalau buat saya ya. Ya. Kalau memang ada message yang ingin disampaikan, ini adalah bahwa pemerintahan Prabowo adalah kelanjutannya pemerintahan Jokowi. Dia adalah pemerintahan yang akan barangkali kata menuntaskan tidak terlalu tepat ya. Tapi akan menyempurnakan apa yang sudah dimulai. Dimulai oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi betul-betul kerja keras tuh untuk membangun sebuah pemerintahan baru yang bersih itu. Dan terbukti bahwa dalam dua masa kepemimpinannya ada masalah dengan kabinetnya Pak Jokowi, terutama kaitannya dengan kalau saya sebut ada 6 menterinya yang terkena korupsi ya. Juga ada kebijakan-kebijakan yang terus dipersoalkan, ditentang macam-macam. Nah, sejak lama kita sudah mendengar ya isu-isu tentang apakah kehadiran Pak Prabowo ini apakah melanjutkan atau mengubah. Dan ternyata sekarang jelas, ini melanjutkan. Sekarang menjadi jelas bahwa Prabowo dan Jokowi itu adalah bukan dua matahari kembar, tapi mereka adalah pakai bahasa kita sekarang sohib, ya. Ini berteman nih, jadi kayak mereka akan menjadi teman bicara yang terus-menerus. Sampai sekarang mereka juga masih ketemu gitu ya, untuk membicarakan what shall be done ya, apa yang harus dilakukan di masa berikutnya. Nah kehadiran sekitar nggak setengah sih, hampir lebih dari sepertiga ya, di bawah setengah, para menteri Jokowi ini saya percaya adalah orang-orang yang memang diharapkan akan menindaklanjuti apa yang sudah dimulai. Walaupun memang katanya Jokowi menyebut ada nama-nama tertentu yang sangat dia harapkan ya, akan perform dengan sebaik-baiknya di pemerintahan Prabowo. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, the message ini sangat jelas ya. Prabowo ingin menunjukkan bahwa kita ini kompak ya. Jangan percaya pada tuduhan-tuduhan bahwa atau cerita-cerita bahwa kami ini berseteru. Kami adalah dua orang yang saling berusaha mencari tempat sebagai matahari di kabinet ini. Nggak ada matahari kembar. Jokowi itu saya hargai, saya ajak bicara. Anaknya juga sekarang saya percaya. Pak Prabowo sekarang pada saat wawancara ini dilakukan kan sedang tidak ada di Indonesia ya kan. Tapi langsung itu berada di tangan sekarang di tangan Gibran. Kan. Nah, jadi ini serangkaian pesan yang menurut saya menunjukkan bahwa kita jangan khawatir nih ya. Kita kan udah menyatakan kita mencintai Pak Jokowi berapa 70 sekian persen kan masyarakat menyatakan puas dengan performance-nya Pak Jokowi selama 10 tahun dan kemudian juga puas atau percaya, bukan puas, percaya dengan pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo juga memberi respons, memberi jawaban tentang you don't have to worry, Anda yang mendukung Jokowi percaya deh ya, semangatnya Pak Jokowi, visinya Pak Jokowi, rencana-rencana Pak Jokowi akan terus saya lakukan, ya, saya lanjutkan. Dan itu adalah sebuah pesan yang penting buat kita semua. Maka karena dengan demikian transisi yang terjadi adalah semestinya transisi yang
smooth dan menjanjikan buat kita Ya, semua. ya. Nah, kemudian kalau melihat hubungan tadi Anda jelaskan, Pak Jokowi 10 tahun akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo 5 tahun pertama nih ya. Nah, apakah bisa dikatakan Pak Prabowo itu sering berkonsultasi dengan Pak Jokowi justru di akhir-akhir ini? Kalau pertanyaan spesifik itu saya nggak bisa jawab. Apakah ini Contoh misalnya beliau kan ke Solo udah Iya. 2 kali kan? ya Dalam waktu yang Iya. tidak terlalu jauh. ya maksud saya adalah apakah itu berarti lebih sering dari masa sebelumnya atau sama seringnya dari waktu sebelumnya, itu saya nggak tahu. Yang jelas Ya. jawaban faktualnya adalah sering. Ya. Jadi Ya. intensif. Ya, Ya. intensif. Bahkan dia merasa perlu, orang kan bilang kan mestinya, ya Jokowi udah mantan presiden. Datang ke Jakarta. Buat- Iya. Ya buat saya kalau ada, kita bersahabat nih, Ya, Bung ya. Ya. Kan menjadi tidak terlalu penting siapa Iya, datang betul. kemana. Oh, Ya. iya. Apakah, dan ini menunjukkan kebesaran Iya, dalam hal ini ya, kebesaran Pak Prabowo juga. Ya. Dia itu besar ya. Dan ketika ingat cerita tentang Pak Jokowi ketika dia di hari terakhirnya dia menjadi presiden, dia turun. Semula kan sebetulnya Pak Jokowi berharap dia bisa pulang ya dengan pesawat komersial biasa. Aja, Ya. ya. Bahkan isunya adalah di kelas ekonomi katanya. Tapi yang nggak setuju siapa? Ya. Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo bilang nggak bisa dong ya. Ya. Harus diantar dengan pesawat. Mas ini pulang Iya. sebagai orang yang sudah melewati 10 tahun masa kepresidenan dengan keberhasilan yang luar biasa tinggi. Masa saya tega sih kamu? Membiarkan. Gitu ya. Nggak, saya mau mengatakan gimana cara pandangnya Prabowo terhadap Pak Jokowi kan. Nah, sekarang pun begitu. Kan seperti saya katakan, Anda katakan ini adalah masa transisi. Dan tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebuah masa transisi yang sepenuhnya bersih. Sepenuhnya smooth. Karena ada kasus-kasus yang tadi saya sebut kan. Ya, misalnya tentang Mas Budi Ari kan. Ya. Dan mungkin ada beberapa yang lainnya. Nah, dalam hal ini mereka perlu ketemu. Ya. Sebetulnya cara termudah adalah dengan Zoom. Kan bisa dilakukan. Ya. Sekarang pertanyaan kenapa tidak? Ya. Kenapa harus ke Solo? Saya rasa karena Mas Prabowo lagi, Pak Prabowo ini ingin tunjukkan kepada publik bahwa kami ini, hubungan kami ini sedemikian erat loh. Ya. Kami senang tuh duduk sama-sama makan malam. Ada Bu Iriana barangkali di situ ya. Untuk menyenangkan hati semua orang. Bukan sekedar sandiwara, tapi betul-betul dalam rangka membangun sebuah suasana yang guyup, yang harmonis antara keduanya. Jadi saya pikir, saya nggak tahu apakah ada sesuatu yang sangat penting dalam pembicaraan mereka saat ini ya. Mungkin juga ngomongin tentang pilkada ya. Kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas ini adalah sebuah gesture ya. Atau dalam komunikasi, it's a message. Yang menunjukkan bahwa kami ini adalah satu ya. Kami ini bersahabat, kami ini barangkali berkeluarga, bersatu, bersaudara ya. Kami berdua ini. Dan menurut saya orang kok juga menyambutnya dengan gembira kok. Ya. Dengan memuji, mensyukuri gitu loh. Nah, kemarin Pak Jokowi dengan Ibu Riana dan cucunya naik MRT. Oh iya. Dia bilang, wah penuh ini. Apa itu? Kan baru aja berakhir ya pemerintahannya ya. Apa yang mau ditunjukkan di sana? Ini jawaban orang komunikasi ya. Iya dong. Ya. Kami itu menganggap orang komunikasi itu tidak pernah menganggap apalagi politisi. Sesuatu terjadi tanpa ada tujuan, ya. Nah dalam hal ini Pak Jokowi itu adalah juga tipe orang yang ingin, tadi kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah sudah membangun sebuah peristiwa di mana ada pesan-pesan. Everybody happy. Nah, begitu juga dengan Pak Jokowi saya rasa ya. Saya dekat loh sama masyarakat. Saya ingin melihat langsung. Sebenarnya dia nggak perlu melakukan itu. Kan sama sekali nggak perlu. Ya. Atau kalaupun mereka ingin melakukan itu karena belum pernah selama ini, ya nggak usah dilakukan sekarang dulu lah ya. Nanti dulu lah ya. Tapi kan enggak. Ya. Ini kan soal bahwa
Semula kan dia memang sempat bilang bahwa saya menyepi dari politik selama 1 bulan lah. Tapi kan nggak mungkin itu dilakukan sekarang. Ya ketika misalnya gini, orang mulai bertanya-tanya apakah Pak Jokowi cawe-cawe nih dalam pilkada. Ya. Ini kan kebetulan Jakarta nih. Ya memang harus cawe-cawe. Kalau mau kasar, menggunakan bahasa kasar. Kalau pakai bahasa halus, kita akan mengatakan bahwa dia perlu terlibat. Ya. Turut menjaga agar proses transisi politik yang tadi kita bicarakan tidak bergerak secara liar.